Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ceritanya aku baru bisa update video. Sekarang posisiku lagi di camp ini teman-teman. Ya, ini belakangku hutan sana ini. Gelap pokoknya nih. Ya. Coba bayangkan. Makanya dari kemarin aku belum sempat update video teman-teman. Di sini aku berdua dengan satu kawan kita itu Bang Keling, ya. Ya. Kita cuma berdua teman. Ini hutan nih, suara jangkrik ya. Dengaran suara jangkrik kan. Makanya aku dari kemarin belum sempat bikin update video seperti itu. Karena ya maklum teman-teman, disibukkan dengan kegiatan. Ini lagi breakdown ya. Aduh, nggak bisa syuting bolo. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Tuh, tempatku cuma sepetak begini, lihat kan. Tempat tidurku ini teman-teman sekarang. Namanya juga kerja ya. Waduh, jeglong. Nih, jalannya itu oyot semua. Nah, karena banyak yang nanya nih ya untuk burung cucak hijau. Burung cucak hijau itu apakah semua burung itu bisa untuk dijadikan burung kontes, burung lomba seperti itu ya? Mungkin itu pertanyaan asik. Jadi begini teman-teman. Untuk ngomong-ngomong semua burung, kalau ngomongin bisa atau tidaknya dibikin lomba, itu bisa. Cuman dari segi apa ya, materi, gaya, terus volume utama ya, namanya kicau mania kan, kicauan seperti itu. Itu kita kan pilah-pilah mana yang kicauannya, suaranya, volumenya bisa dibilang kencang, bagus lah ya, kencang lah yang jelas ya suaranya. Terus apa ya? Aku di hutan nih. Terus body itu kan yang dominan kan ya pasti yang body besar, karena namanya juri itu kan berdasarkan suara ataupun volume, isian ataupun materi, dan body ataupun gaya seperti itu. Kalau burung kecil itu ya istilahnya bisa dibilang walaupun gaya mainnya bagus ya kan, materinya bagus, tapi kalau volumenya tipis itu akan tertutup dengan burung-burung yang memang apa ya, volumenya kencang seperti itu. Jadi juri itu sulit untuk membedakan ataupun melihat yang jelas kan. Yang didengar itu kan pasti suara, volume ya, terus materi, gaya, tapi dominan itu materi dan gaya. Tapi kan kalau walaupun body kecil, kalau hiper tapi kalau nggak kepantau kan repot teman-teman. Jadi kalau ngomongin semua burung bisa. Cuman carilah dengan ciri-ciri yang pertama, kalau body besar itu memungkinkan pasti ya, volume itu pasti lumayan. Tapi alangkah baiknya body besar ya, paruhnya besar, jadi lebih dominan gaya ataupun volume materi nantinya itu mudah ditangkap oleh juri dan mudah untuk dinilai seperti itu. Tapi kalau burung kecil mau gayanya nyampe jengking-jengking, volumenya tipis, pasti banyak yang dikalahin seperti itu. Makanya buat teman-teman kicau mania, untuk pemilihan bahan saya menyarankan memang body besar. Insya Allah dominan, paruh juga kalau bisa besar seperti itu. Tapi ada juga yang body besar
paruhnya juga besar ya. Dia itu kayak kalau apa ya, kalau dibilang harus wani boros teman-teman. Karena konsumsi makan pasti kan bodi besar, paruh besar itu pasti banyak. Itu kalau kalian ngirit jangkrik terus kurang, bisa dibilang vitamin, suplemen lah ya. Suplemen tapi yang alami-alami itu pasti kan sulit digantang untuk jalan lapangan, itu sulit. Seperti itu. Banyakan bodi besar itu dia penyakit utamanya itu ngukluk. Karena apa? Terbiasa dengan bodi kecil yang mengkonsumsi jangkrik mungkin dengan takaran 33, 55, terus punya burung baru, hasil disamakan itu nggak bakalan jadi teman-teman. Walaupun jadi pun insya Allah itu ya bisa dibilang 100 banding 1 ataupun 10 banding 1 lah. Makanya wajib kita itu punya burung itu wajib yang pertama, jangan pernah menakar yang namanya extra fooding. Ya, extra fooding pokok itu jangkrik, itu yang utama. Yang kedua, kita wajib memberikan kroto. Yang ketiga, ulat Hongkong. Semua mengikuti kebutuhan, tapi untuk khusus jangkrik itu los. Karena kalau teman-teman dibatasin, kalau nggak diimbangi dengan suplemen, itu yang ada burung akan ngukuk teman-teman. Sulit bongkar materinya, seperti itu. Yang jelas kalau pemilihan bahan, satu bahan udah oke. Yang kedua itu extra fooding, barulah rawatan ya. Ataupun bahan oke, rawatan oke, extra fooding. 3 ini teman, 3 ya. 3 ini harus tercukupi. Minimalnya itu 3. Keempat apa? Suplemen. Kalau kamu main polosan dalam artian nggak pernah memberikan vitamin seperti vitamin B kompleks, terus contoh yang mudah itu suplemen kita bikin sendiri, gula jawa dan kunyit, banyak burung prestasi setelah mabung itu trouble. Karena apa? Itu hanya beracuan dengan extra fooding. Jadi ketika dia mabung hanya jor extra fooding. Namanya makhluk hidup itu kan ada sistem pencernaan. Contoh ya, tak bikin contoh sekalian nih. Ketika kita jor jangkrik ini udah banyak Om Rio, sampai kenyang terus, tapi kok nggak mau bongkar materi ya, ataupun suaranya masih pelan, nggak mau kenceng. Nah ini kita ketika punya burung bahan, walaupun itu eksprestasi, alangkah baiknya nih ya, rawatlah dengan urutan. Contoh kita dapat burung bahan ya, bahan udah pilihan lah yang pasti. Yang kedua kasih obat cacing. Kasih obat cacing itu hari pertama, terus dileti ataupun dikasih renggang 3 hari berikutnya. Setelah itu barulah teman-teman jor jangkrik. Nah, jor jangkrik kotoran ini masih putih nih. Kalau jor jangkrik rata-rata ataupun kroto itu putih biasanya ya, berkapur. Nah, dari situ teman-teman kasih B komplek. B komplek itu banyak manfaatnya karena setiap burung itu mempunyai sistem pencernaan dalam tubuh. Kalau pencernaannya bagus, terawat, terkontrol, insya Allah makanan apapun yang dikonsumsi itu mudah diserap oleh tubuhnya. Seperti itu, metabolismenya bagus, jadi burung sehat. Otomatis kalau burung sehat ya, kamu kasih jangkrik yang biasanya 10 dikasih 8 tuh udah power naik. Tapi ibaratnya itu tadi kayak orang cacingan lah teman-teman. Cacingan seperti apa? Makan banyak ya kan, badan tetap kurus, tenaga ngempos.
Ya itu makanya pentingnya mengkonsumsi obat cacing. Jadi bertahap lah, bertahap sesuai urutannya. Yang penting satu tujuan. Yang dimaksud satu tujuan itu bukan tujuan prestasi, itu bukan teman-teman. Perawatan satu tujuan itu yang pertama tujuannya apa? Bersihkan dulu ya, mungkin dia punya cacing dalam perut ataupun apa, bersihkan dulu tujuannya. Yang kedua, kasih vitamin B kompleks. Supaya apa tujuannya? Metabolisme tubuhnya bagus, imunnya bagus, seperti itu. Nah, barulah nanti ke rawatan. Jadi teman-teman nggak perlu ngulang. Nanti wah, aku punya burung baru nih, langsung rawatan mandi jemur. Kalau langsung langsung dirawat seperti itu, jangkrik los, itu belum tentu apa yang dia konsumsi itu bisa diserap oleh tubuhnya dengan baik. Karena itu nanti udah di los, udah bongkar materi, ada pertanyaan, Om, saya ngikutin rawatan Om Rio, rawatan mandi jemur, apa bentuk power udah, rawatan mandi jemur udah, sekarang udah bongkar materi Om, tapi volume kecil, gak mau kenceng. Sekarang saya tanya, di rumah bagaimana? Kenceng Om. Nah, di rumah kenceng, itu berarti satu, dia metabolismenya kurang bagus. Metabolisme itu banyak teman-teman, nggak usah diuraikan lah. Cukup mengkonsumsi vitamin B kompleks, di situ udah komplit. Ada imun, ada sistem saraf, memperbaiki sistem saraf ya kan, pokoknya macam-macam seperti itu. Dan untuk obat cacing pakai apa Om? Aku nggak mau endorse, wis kamu cari aja yang kira-kiranya bagus lah. Kalau sebut merek nanti aku endorse. Seperti itu teman-teman ya. Jadi cukup jelas video dari saya, semoga bermanfaat. Aku tak lanjut ngopi bersama Abang Keling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bolo.